Dengerin baik-baik. Saya kesel sama lu tuh. Tapi kalau Jangan so tahu ya. tapi kalau misalkan diundang di Jangan so podcastnya, tahu. Jangan so iya gitu kan. kalau diundang di podcastnya, Ikutlah. Datang loh. job ya. 50. Intinya hancur peradaban termasuk di zaman Nabi Nuh, karena yang lahir sekarang ini katanya itu adalah keturunan Nabi Nuh. Kalau kemarin Pak, lahir kemarin, Keturunan bapaknya nggak berani melenceng. kalau agama saya nggak berani. Kalau pemerintah Kata saya juga saya berani. Kalau kan kata saya juga kan nggak usah bilang bahas itu. Oke, selamat malam buat rekan-rekan podcast nggak sih? Iya, Oke, kali ini ketemu lagi bersama gua Epen. Malam ini adalah malam yang spesial. Gua kemarin cuti nggak bisa datang karena ada keperluan yang nggak bisa gua sampaikan di sini. Kebetulan malam ini gua bakal ngebahas satu hal yang cukup berat ya, satu hal yang lumayan agak mengerutkan dahi. Mungkin kita sama-sama nanti kawan-kawan PGS coba berpikir bareng-bareng lah di podcast ini. Karena jujurannya gue juga tadi ngebahas sedikit sepilan-sepilan dari tim kru kreatif itu benar-benar luar biasa sih. Kita ngebahas tentang musnahnya peradaban-peradaban kuno atau kolaps gitu ya. Jadi ada satu buku yang ngebahas tentang hal-hal ini, yaitu buku karyanya si Jared Diamond. Beliau itu menerbitkan buku yang berjudul Collapse. Nah, apa aja sih kolaps itu? Apa sih? Ya, emang di sini banyak motor lewat ya. Apa aja sih peradaban itu bisa terjadi dan bagaimana hasilnya dan bagaimana kita menanganinya? Di sini gua udah ngundang rekan gua. Beliau adalah salah satu peneliti sosial, ahli antropologi. Namanya adalah Indigo Jones. Mungkin kita langsung aja sambut beliau di tengah-tengah kita. Selamat datang Bung Indigo Jones. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk Bung. Dari mana? Saya dari situ. Enggak, maksudnya maksudnya itu Bapak kesini itu dari mana gitu? Saya tadi udah melakukan penelitian, kebetulan dari Gunung Betung di Pesawaran. Di Pesawaran. Ya, Terus itu dekat rumah saya, Pak. oh, deket ya? Saya di dekat daerah Betung sih. Menurut riset dan menurut informasi dari Sukadanaham, itu katanya Gunung Betung itu piramida, makanya saya langsung gitu. Oh, Bapak meneliti itu. Saya nggak kepikiran kalau itu piramida Gitu, ya itu. Karena kadang gitu kan ya. kayak seluk-beluk dunia, seluk-beluk manusia ya. Jadi Iya. kita teliti semuanya gitu, ilmu-ilmu tentang itu. Oh, Bapak ini emang bener namanya Indigo Jones. Sebenarnya Indigo Home Jones. Oh, tapi nama lapangan nama Indigo Jones. Indigo Jones. Indigo Jones. Saya panggil apa? Pak apa? Bung apa? Bung apa? Iin aja, Iin. Bung Iin. Indigo, Iin aja. Bung Iin. Ini apa-apa. sambil di ini aja, Bung. Tadi emang agak di podcast ini tuh kalau nggak barengan ya tinggal sedikit gitu. Iya, oke. Bung Iin nih, Bung Ya. Iin nih kan gua kemarin sempat ini nih, Bung ya. Baca sedikit sekilas lah tentang musnahnya peradaban gitu kan. Yang pertama itu gara-gara kelaparan. Gitu, kelaparan. Jadi pernah ada kasus di daerah Perancis dulu. Itu satu daerah tuh mati gara-gara kelaparan. Gitu. Bang, ada yang jatuh tuh, Bang. Oh iya, ini ya kayak Iya. Oke, lanjut lagi ya. Agak terdistrak ya, Bang. Jadi lanjut. Ya, tadi nyampe mana, Bung? Sampai kelaparan. Sampai lapar. Iya. Abis ini ya. Ada ketegang Ada. Untung. Saya udah 8 hari nggak makan. Terakhir makan sama Adam teman saya. Saya di kelas lele. Saya di kelas 3 saya. Saya di kelas 3. 3 SD. Ya udah lah ya. Ya ini makanya ngebahas kelaparan. Jadi di Prancis itu ada satu daerah tuh mati gara-gara kelaparan semua. Berarti kita bisa bayangkan bersama-sama nih, Bung. Sampai di titik dia meninggal gara-gara kelaparan itu kan berarti nggak cuma sehari 2 hari kan? Iya. Itu salah satu faktornya. Yang kedua itu katanya sih faktor virus penyakit. Orang zaman dulu belum secanggih orang zaman sekarang nih gitu, yang bisa ada virus datang terus kayak
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kayak gitu belum bisa dia. Bisa ya? Zaman dulu belum ada. Nah, yang terakhir gak usah dibahas, itu gak usah dijawab loh maksudnya. Yang terakhir tuh karena perang. Otot saya gede nggak sih? Lumayan. Saya tuh kadang kayak punya sindrom. Iya. Itu karena sering ngegali piramid ya. Bukan gunung. Saya kira piramid. Taunya Ternyata gunung doang. ya nggak apa, emang kadang kan juga ya namanya kita berhipotesa ya. Yang terakhir itu perang karena perebutan wilayah. Iya. Jadi akhirnya banyak yang mati. Saya udah tahu itu. Ini pengen Apa masnya mau ngguruin saya? enggak, ini kan dari Bapak tadi. Sebelum Oh. kesini kan saya dikasih ini juga Kirain supaya untuk mau ngajarin. Enggak. Saya mau Jangan ngajar-ngajar gitu ya. collab saya, Pak. Kolaps ya. Gitu. Jadi gimana nih Bung Iin nih memandang tentang perang, virus dan kelaparan ini, terus solusinya apa sih? Gitu. Oke, kita sebenarnya harus paham dulu ya, paham tentang apa itu kolaps. Wah, itu kolaps tuh. Ya, Jadi kolaps itu adalah runtuhnya peradaban. Faktor-faktornya itu bisa itu kan sebenarnya hipotesis juga. Iya. Ya kan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada saat itu. bisa jadi Bisa jadi nggak. bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Karena kan gini, buku itu Jared Diamond menuliskan hasil dari penelitian antropologi lain yang sudah lahir dan sudah ada sebelum ini. Jadi Ini kenapa tangannya, Pak? ini kebetulan. Kenapa? Ya pengen aja, saya pengen pakai. Oh, ini properti Dulunya aja. saya suka ngefans sama Wakabayashi. Tahu Wakabayashi? Subasa. Bukan. Siapa? Wakabayashi yang punya konter di Teluk. Oh, Wakabayashi. Saya kira kiper yang di film Subasa. Ya gitu. Sampai mana tadi ya? Sampai enggak lapar udah. Ini nih salah satu runtuhnya peradaban tuh lapar. Bener ya. Saya juga percaya nanti ada tukang keterok biasanya. Coba boleh diminum nggak nih? Boleh. Boleh ya? Ini tadi udah diminum sama Bung gonjreng-gonjreng. Ya, Jadi jadi gimana? kita harus pahami dulu ya, runtuhnya peradaban itu banyak hipotesis yang beredar ya. Kebetulan hipotesisnya dari Jared Diamond itu yang paling terkenal. Betul. Jadi buku dia itu sebenarnya adalah kutipan dari salah satu buku, saya lupa namanya, itu yang mendasari dia membuat buku itu gitu. Kalau kita melihat jauh ke dalam sumur, Enggak usah. kita jauh ke dalam pemikiran-pemikiran filsuf pada zaman dahulu. Karena kan ya sebetulnya itu hal yang mendasari dari berbalut-balut. Ya, terus. Nah, jadi ya kita serius ya. Ini kita enggak bisa dipercandakan. Ini karena ini ngebahas tentang peradaban ya. Kita nggak ada yang tahu mungkin peradabannya. Ya, bener, nggak ada yang tahu. Bahkan bisa jadi buku itu tuh hanya karangan. Memang karangan. Memang karangan. Jadi berkarang-karang. Oh. Karang-karang. Bener. Sebenarnya kalau mau dibahas ya ini sebenarnya berat ya. Saya panggilnya apa ini? Saya Bung Epen. Bung Epen ya. Sebenarnya berat ya Bung Epen. MC yang ganteng itu mana? Beliau lagi ini ngebahas hal lain. Nanti Bapak mungkin diundang juga di podcast yang saya sebut gitu. sebelumnya. Bakal diundang di podcast yang Sebelumnya. gitu. Ini nama podcastnya apa sih? Podcast gak sih? Oh, Itu harus kan, gitu ya. harus kayak gitu. Nama channelnya apa itu? Bisa saya nonton gitu di rumah sama Nama keluarga channelnya saya. itu ini adalah ada di bawah ini ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa subscribe, Oh, gitu. bisa like, juga bisa komen, juga bisa di situ. Lanjut Pak ke pertanyaan Oke. Pak nih. Runtuhnya peradaban itu bisa jadi karena kelaparan, virus atau bencana. Ya kan? Ya nggak sih? Peperangan. Peperangan. Ya, bencana juga termasuk. Bencana juga termasuk. Yang paling mendukung ya Iya. tentang runtuhnya peradaban itu. Cicak itu kenapa Mas? Dia lagi sih, emang dia nonton kita juga, emang. Dia dari podcast sebelumnya juga emang di situ. Ada ya? Hmm. Kenapa ya cicak itu ya? Ya gitu ya, karena runtuhnya peradaban itu adalah hal yang belum tentu beneran terjadi gitu. Ada yang mengatakan kan, sebenarnya dulu ribuan tahun yang lalu itu
peradabannya sudah lebih canggih dari sekarang. Ya. Karena kita ini sudah runtuh di zaman dahulunya, jadi nggak sampai sekarang gitu. Kayak piramida, bangunnya di seperti Mesir, apa di Mesir. Iya kan itu dulu peradabannya lumayan nah, ya gitu ya, agak lumayan gitu ya. Terus mungkin suku Maya. Suku Maya Suku Maya di mana sih? di tempat Ahmad Dhani. benar, udah cerai tapi sih suku Maya udah cerai. Nggak boleh sih cerai itu. Boleh. Ya itu ya Mas. Apalagi Mas, kalau saya pulang ini kalau ditanya ini Enggak, saya bisa ada di rumah Ahmad Dhani di suku Maya. ya memang. Enggak kan, Bapak kan di 2012 kan ngedenger nih ya, Bung In karena di 2012 kan ada nah gitu ya. Di 2012 ada teori tentang kiamat yang ngeluarin suku Maya waktu itu. Sampai dibuatkan film 2012 tentang kiamat gitu Yang kan. mengeluarkan pendapat tentang kiamat itu sebenarnya Mama Lauren. Ya kan? Nah, jadi sejarahnya saya luruskan ya. Suku Maya itu membuat kalender, membuat tanggalan, membuat hari lah intinya. Berakhir pada tahun 2012. Bukan mereka berarti nggak bisa download aplikasi. Nggak bisa. Nggak bisa download aplikasi Play Store-nya itu waktu itu masih berbentuk batu. Belum Nggak bisa, bisa belum bisa dipencet. Itu antara dia nggak punya kuota atau temennya nggak mau netringin. Bisa jadi. Nah, jadi apa tadi ya? Di 2012 mereka kalendernya iya. habis. Makanya warga sekarang ya. Warga sekarang dapat Pokoknya kalender manusia terus. sekarang itu menafsirkan bahwa suku Maya itu meramalkan bahwa 2012 itu kiamat. Padahal tidak seperti itu. Berarti Pak, di tempat suku Maya itu nggak ada orang mau nyalon anggota dewan. Kenapa? Kalau tempat saya orang nyalon anggota dewan pasti kasih kalender. Tapi biasanya kalau misalkan orang-orang anggota dewan itu ya, ini pemikiran saya ya. Kalau Bapak punya uang, Bapak punya kuasa gitu ya. Iya. Tapi nggak menurut saya nih. Enggak. Lu bilang mau ngasih pemikiran gua kalau itu semua salah. Tai. Itu saya ngelihat itu benci saya sama orang itu. Iya benci saya juga. Ini untuk orang yang buat video itu ya, dengerin baik-baik. Udah apa? Saya kesel sama lu tuh. Tapi kalau Jangan so tahu ya. tapi kalau misalkan diundang di Jangan so podcastnya, tahu. Jangan so iya gitu kan. kalau diundang di podcastnya, Ikutlah. Datang loh. job ya. 50. Lanjut Pak, apa? Ya. Ini kalau kita ngebahas soal ini sebenarnya panjang ini kan. Tadi saya sempat ini saya apa gua sih anaknya? Terserah dari masnya aja. Saya mau ikut Kalau aja. saya ini ngebahas ini kan tadi makro ya, artinya yang secara luas ini kita bahas satu-satu nih Pak. Tentang virus dulu. Tentang virus kan itu mungkin salah satu hal yang kita tidak bisa lupakan karena beberapa tahun belakang kemarin kita merasakan gitu Iya, ya. virus corona itu ya. Virus COVID-19 itu ya, coronavirus deficiency Iya. gitu ya. Nah, jadi itu aja virus yang seperti itu bisa cepat ditangani saja banyak korban yang berjatuhan. Coba kita bisa bayangkan gitu mungkin di tahun 1700 atau 1800 ada virus yang luar biasa dan tidak bisa ditangani. Dan Bapak tahu ada virus yang dari dulu sampai sekarang tidak bisa ditangani adalah virus Flu. HIV. Ya, flu juga bisa. Saya tadi mau HIV sebenarnya. HIV itu tingkat tinggi. Ya, maksudnya HIV itu dari dulu sampai sekarang itu belum bisa ditangani. Nah, ini gimana sih pandangan Bapak nih sebagai peneliti sosial nih melihat fenomena virus itu? Kalau nih ini kita berbayang bersama-sama ya. Kalau misalkan virus itu sudah bisa cepat ditangani, kira-kira masalah timbul untuk manusia yang akan datang itu apa? Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan binatang, kemudian Tuhan menciptakan virus itu kan sebenarnya makhluk hidup ya. Itu ada makhluk hidup juga itu. Makhluk hidup. Virus itu makhluk hidup. Jadi pasti ada gunanya gitu kan. Bahkan memang virus itu dipergunakan oleh manusia. Virus itu kelihatan nggak sih Pak? Virus itu tidak terlihat, Pak. Terus Kalau terlihat namanya Farah. fulus. Fulus. Saya ketebak Bapak ini. Ya, terus Nah, jadi virus itu masuk ke dalam manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh hewan. Itu
bisa jadi bagus, bisa jadi buruk. Jadi ada bagus, ada buruknya. Bagusnya apa? Bagusnya untuk antibodi. Ketika virus masuk ke dalam tubuh manusia, antibodi akan menyesuaikan diri melawan virus tersebut. Nah, setelah melawan, dia akan menyiapkan benteng untuk virus selanjutnya yang misalkan virus itu sama. Oh, kayak beli immortal ganti winter, ganti Freeze. suku, ganti agama gitu ya. Astagfirullah, ilaha Iya, illallah. siapa tahu aja. Kayak itu kan ada Rasulullah. di konten-konten gamer ada, saya sering lihat beli motor ganti winter ganti agama gitu katanya. Beli suku. Beli suku buat apa, Pak? Gak tahu itu konten itulah. Saya sering nonton aja, itu gabut saya. Oh, Lanjut Pak ya. Misal nih Pak, kan sering ada sih di kayak film apa yang Umbrella zombie. Resident Evil. Resident Evil apa Evil? Evil aja. Resident Beneran Evil gitu. itu kan sampai ada dibotolin kan si virusnya itu. Berarti kan virus sebenarnya bisa dikumpulin kan gitu. Maksud saya itu gini loh Pak, kalau virus itu bisa dikumpulin, kenapa nggak dijadiin olahan makanan? Karena itu binatang juga ya kan. Kayak maksudnya bisa dibuat peyek gitu kan, peyek corona gitu. Itu maksudnya ada nggak di zaman dulu gitu kasus kayak gini gitu, atau gimana sih cara ngambil virus gitu sebenarnya, nangkap virusnya itu gimana? Gitu Pak, titipan ini juga pertanyaannya. Itu yang nitip pertanyaan. Udah mati, Oh, kena udah virus mati ya. tadi. Ya barusan aja. Jadi virus itu tidak terlihat ya teman-teman. Sekali lagi, virus itu tidak terlihat. Kalau mau melihat virus ya pakai mikroskop. Karena Excel apa PowerPoint? Word. Iya, Getik ya. iya, jadi tidak terlihat teman-teman. Microsoft itu ya kayaknya. Microsoft Word lagi ya, lupa saya. Aduh, astagfirullah. Nah, tidak terlihat, tidak seperti karena mata kita itu dibatasi untuk melihat objek-objek yang sebesar apa gitu. Kalau untuk sebesar mikroorganisme atau bahkan lebih kecil lagi kita ke kuantum fisika yang atom lebih kayak kecil kayak lagi kan. film Marvel Avenger yang judulnya apa yang kecil banget itu? Ant-Man. 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 Nah, jadi tidak bisa lah. Jawabannya tidak bisa dipeyek ya. Nggak bisa itu. Nggak bisa dipeyek. Itu harus kayaknya dipeyek. tadinya kalau bisa dipeyek itu kan bakal jadi fenomenal viral gak sih? Bisa. Kalau mau gini Pak, jadi Bapak itu pas lagi pilek, buang ingus Bapak, campurin terigu, digoreng. Itu ada virusnya. Itu ada virusnya, flu namanya. Jadi peyek Itu emang flu. bener mendingan nggak usah bener. Nggak usah kan Pak? Nggak usah. Iya. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Oke, lanjut ya Pak ya. Ini peradaban-peradaban yang telah hancur ini kan gak usah jauh-jauh ya di negara kita sendiri nih. Sampai ya Bapak mungkin kita semua tahu ya, Bung Iin juga pasti paham bahwa kita ini terbentuk dari kerajaan-kerajaan dulu. Ya. Sampai mungkin negara Belanda datang menjajah kita yang katanya itu 3,5 abad gitu kan. Perubahan-perubahan itu kan berarti menggeser satu peradaban kan Pak? Benar. Nah, Itu benar. Maksud saya tuh gini loh. Di saat ini nih ya, di tahun ini ataupun mungkin ya tidak akan jauh 5 tahun ke depan gitu ya, apakah benar peradaban kita juga akan tergeser nih di era kita ini? Dan kalau misalkan bergeser itu bakal jadi seperti apa sebenarnya? Dan yang hilang seperti apa? Tentunya mungkin ya kita akan melihat dari kutipan dari salah satu, saya lupa ini, cuman kutipannya seperti ini ya, kurang lebih. Gimana? Perang dunia. Oh ini. Berapa kata Pak? Berapa kata? Nanti biar saya bantu. Dari U. Albert Einstein. Albert Einstein itu pernah mengutip kata-kata, perang dunia ketiga jika terjadi, manusia akan berperang menggunakan batu dan kayu. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi peradaban kalau misalkan sudah bergeser atau kita akan musnah nih di peradaban ini, akan muncul peradaban baru yang akan meriset semua peradaban yang ada. Kemungkinan di masa depan anak cucu kita, bahkan bukan anak cucu kita, anak cucu Anda misalkan. Ya kan kita maksud kita mau punya anak cucu. Ya Bapak sendiri, saya sendiri lah. Nggak bisa gitu. Iya masa Bapak masa sama saya. Ya enggak, anak cucu Anda, anak cucu saya. Ya gitu, saya sepakat. Kalau anak cucu kita saya agak kesel ya, bisa diganti nggak? Anda yang digantiin acara saya Pak. Saya ganti. Nggak usah. Lanjut aja. Tadi nyampe mana tadi? Ya jadi mungkin berubah, mungkin
akan meriset. Ini Pak, rokoknya. Di sini emang rokoknya harus dilinting dulu. Gitu ya, kawan-kawan. Lanjut. Akan meriset Mm-mm. peradaban yang telah terjadi seperti itu, bahkan bisa jadi lebih maju karena kan otomatis kan pemimpinnya itu kan akan diganti. Makan kodok. Saya buk tau nggak yang kalau hujan itu Ya, ya. Itu Bapak makan itu. enggak, teman saya. Oh, kok bisa Bapak yang bunyi? Saya impersonate dia kebetulan. Ya, jadi itulah ya, karena bisa berubah, bisa jadi Indonesia ini lebih maju Iya. karena sudah hancur peradabannya. Enggak Pak, yang di mana yang hancur? Di sini. Oh iya, di sini emang agak sedikit. Gini Pak, saya mau nanya nih. Dulu saya pernah dikasih tahu sama guru saya nih, gue enggak tahu guru saya, guru SD saya ini, nggak tahu bener apa enggak. Ini kan mumpung ada Bapak nih, saya lurusin nih. Katanya di zaman Nabi Nuh itu sebenarnya itu peradaban paling maju. Sampai ada pesawat terbang segala macam. Makanya dia diketawain karena buat kapal. Itu bener nggak sih Pak sebenarnya Pak? Nggak benar itu. Gak bener itu ya. Yang bener itu kayak mana ya Pak? Bung Deng kok Pak? Bung Iin. Jadi peradaban Nabi Nuh ini, karena saya kan kalau masalah sejarah Sirah Nabawiyah saya baca gitu ya. Kebetulan saya juga ustadz. Oh gitu. Berarti saya bisa ngundang dua seperti Ya, ini. jadi saya sebenarnya ustadz. Gimana Pak? Gimana Pak? Jadi saya manggilnya bukan Bung lagi ya Pak ya? Alhamdulillah. Gimana Pak? Gimana? Jadi Nabi Nuh itu waktu itu mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala Oh. untuk membuat bahtera, bukan kapal ya. Kalau kapal itu kan kecil, kalau bahtera itu besar. Kalau Makanya orang-orang kalau sekarang itu bahtera nggak- rumah tangga, Kapal rumah tangga. katanya kapal kecil. Iya. Maksudnya itu gimana bahtera rumah tangga itu? Iya, pokoknya bahtera itu adalah sebutan untuk diksi sebangsa, bentuknya seperti kapal, karena kata-kata Al-Quran itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak mampu, sehingga membuat kata-katanya baku atau lebih indah lah gitu. Jadi bahtera seperti Jadi kayak lebih indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Ini saatnya. dan apa Cukup Pak. saya suka bener tuh rapnya itu. Saya juga. Lanjut Pak ya. Udah, saya mau pas salaman. Bapak ini bercanda terus, padahal saya lagi ngebahas hal serius nih. Nah nih Pak, ini di Udah selesai tadi Nabi Nuh itu ya. bingung saya Pak mau ngebahas Nabi Nuh itu, takut dosa. Kok takut dosa? Saya- Ini meluruskan loh. Guru Anda udah ngasih ada informasi kapal terbang katanya di zaman Bapak Nabi mah Nuh. ngerosting Nabi Nuh, nanti ujung-ujungnya Enggak. takut dosa saya. Allah. Alah. Saya mau meluruskan. Kelihatan Pak di sini tuh kayak belum nanti Jadi ngerosting. nih ya, Nanti saya- Bapak pasti ngerosting anaknya, istrinya yang kayak, Astagfirullah. kan anak istrinya nggak ngikut kapal kan? Tidak. Kenapa coba? Karena anak Nggak istrinya- download aplikasi di Breezy, Ah, jadi nggak bisa bayar Bapak yang merosting. online. Iya udah, yang lain aja lah ya. Itu yang saya khawatir ngebahas Iya, nabi-nabi itu Pak. Intinya hancur peradaban termasuk di zaman Nabi Nuh, karena yang lahir sekarang ini katanya itu adalah keturunan Nabi Nuh. Kalau kemarin Pak, lahir kemarin, Keturunan bapaknya Nggak berani melenceng. kalau agama saya nggak berani. Kalau Ya, pemerintah kalau kata saya juga saya kan berani. Kalau kan kata saya juga kan nggak usah bilang ngebahas itu. Lanjut ya. Ini bakal matahin pemikiran kita sebelumnya nih. Ada sebuah opini ya, berkatakan semua. Ini mode serius nih. Dresol. So, Jadi setiap peradaban itu pasti ada yang namanya permasalahan. Tidak mungkin tidak bisa lepas dari itu, Pak. Boom. Ya. Nah, di zaman sekarang yang udah era modern ini, perang itu udah benar-benar udah hampir hilang. Bisa dihitung dengan jari, mungkin perang. saya suka gimmick memangnya. Saya lupa jadi apa tadi. Perang itu kan tadi nyampe mana sih, Pak? Perang itu
Sudah Sampai itu sudah aja bisa sih. dihitung pakai jari ya. Ya, Mungkin ya. di Israel Palestina atau mungkin di Rusia Ukraina atau perebutan tanah di daerah. Nih, korek yang tadi di situ. Lanjut lagi, ya intinya perang sudah benar-benar hampir tidak terlihat lah sampai saat ini. Artinya permasalahan perang itu udah nggak ada untuk apa namanya, runtuhnya peradabannya. Terus terkait kelaparan nih, ini fakta nih Pak ya, dan ini menarik. Di zaman sekarang orang meninggal karena kelaparan itu lebih sedikit dibanding karena kekenyangan. Karena banyak orang meninggal itu karena banyak makan, menumpuk gula, karena makan makanan yang gak sehat, akhirnya orang-orang yang gemuk yang meninggal. Logikanya nggak mungkin dong orang gemuk itu kelaparan kan? Dan sekarang faktanya mungkin bisa kita riset bareng-bareng di Google ya. Mungkin kawan-kawan bisa googling di Yahoo atau googling di apa tadi Kak? Yandex. Ya Andex juga bisa juga itu. Jadi bahwa banyak orang meninggal itu karena gula, karena diabetes ketimbang karena kelaparan. Artinya masalah lapar itu udah nggak ada lagi. Nah, sekarang ini bahkan virus pun yang zaman dulu dipermasalahkan, mungkin yang HIV/AIDS sampai sekarang belum bisa sembuh, tapi sekarang udah bisa ditekan. Artinya permasalahan virus, kelaparan dan perang itu benar-benar sudah minim. Artinya permasalahan apa yang akan Menyebabkan. dihadapi oleh masyarakat atau misalkan manusia-manusia di zaman modern gitu kan, apalagi kita mau ngelihat ada industri 5.0 kan, yang ada AI, mungkin robot udah bisa aplikasi segala macam. Nah, ini gimana nih pandangan Bapak secara apa sih tadi Bapak sih ahli apa? Sosial ya, peneliti sosial melihat permasalahan ini. Terus solusinya apa? Pertanyaan Bapak kepanjangan. Saya ini cuma nangkep kata-kata solusinya apa doang. Nah, jadi saya jawab ya semampu saya lah ya. Jadi iyalah, masa semampu saya, kan saya nanya. Iya sih ya. Jadi hal apa yang akan dihadapi manusia setelah sekian banyak penyebab peradaban runtuh itu sudah bisa ditekan lah intinya ya. Ya intinya sudah ada solusi lah permasalahan itu. Terus masalah apa yang bakal timbul gitu? Bisa jadi AI, bisa jadi bencana. Jadi bencana, kalau AI ini kan bisa diatasi dengan cara ya tidak dibuat saja, ya kan? Selesai. Itu sebenarnya nggak bisa Pak kalau nggak dibuat, karena Kamu nih matahari mau aja. nanya apa gimana sih? Enggak, kalau ini saya itu kasih bukan tahu. solusi. Ini jadi kalau itu nggak bisa dibuat tuh nggak mungkin. Cina itu lagi buat matahari Pak. Bahkan di belakang sini Pak, matahari lagi dibangun. Matahari Ramayana, Camart, Robinson. Ya, maksudnya AI nggak bikin saya tekan. Berarti yang lain lah. Ya bisa jadi bencana. Nah, Kalau kalau bencana itu- kan nggak bisa dikendalikan ya. Atau seperti gempa bumi, tsunami itu nggak bisa dikendalikan. Kalau tsunami kan itu yang ini kan, yang ngelihat peta kan. Kalau kaptennya kan Sulufi. Terus kalau Jika di sini tsunami. Tahu nggak lo gitu? enggak tahu itu lagu Konugunu hahira anime apa tuh? Turungara suruh sana kirai Ugunu hara kurau. Ini One Piece tuh pak. Oh iya kan? Saya tahunya yang Orange. Lagu untuk sang kapten. Oh Orange tuh yang Kimi da inaya gitu ya. Ya ya. Kok Bapak ini wibu ya? Selain pergi Hime. jangan kebanyakan lincah Pak makanya. Saya ini wibu banget ini. Kalau ngomongin anime, nggak tahu juga sih. Besok lah nanti kita ngebahas ini, saya ngundang Bapak lagi lah ya. Boleh. Besok, tapi ini sekarang kita selesaiin dulu nih permasalahan ini. Emang di sini apinya sering loncat Pak. Copot terus. Ini tuh. Ya, jadi ya itu ya. Terima kasih ini. Belum Belum kan ya? belum terjawab tadi permasalahan. Kuncinya belum. Udah mau closing sendiri. Belum. Gimana permasalahan apa yang akan dihadapi? Ya, jadi- bencana alam lah, kan tadi tsunami nyampe tsunami. Hal yang sudah terjadi di masa lalu itu bisa terulang. Bisa jadi kelaparan juga karena perang. Jadi bentrokan antara faktor penyebab yang satu sama yang lainnya. Bisa jadi bertumpuk dan bertubi-tubi seperti perang. Perang ini anggarannya besar, Pak. Sehingga membuat uang negara habis untuk peperangan. Ya kayak ini sekilas ya, Rusia Ukraina itu hampir rugi per harinya itu 100 triliun Nah, untuk perang. ya seperti itu. Yang harusnya uangnya untuk masyarakatnya tapi malah dipergunakan untuk perang demi harga diri. Sesuai dengan lagunya Iwan Fals. Fals. Yang kayak mana, Pak? Lagunya.
saya lagi nyari daftar isi lagu di kepala saya tadi. Oh, itu kayaknya udah di delete. Nanti coba editor tolong tulis lagu Iwan Fals yang itu ya, yang saya lupa. Kirain yang ini buat Bapak kan? Penguasa, berilah hambamu uang. Kira saya lagu yang terlihat Seorang bukan, beda itu. sarjana muda sibuk mencari kerja. Benar. Lanjut, Pak. Jadi ini terakhir sebelum menutup mengclosing acara pada malam hari ini ya. Kan pasti kita pernah mendengar bakal Dajjal turun ya. Itu kan bakal menghancurkan peradaban tuh ya. Bener. Sekarang aja udah turun sebenarnya Pak. Kalau Bapak jeli ya melihatnya ya. Dajjal turun dari Sebenarnya Dajjal itu banyak yang berhipotesa Dajjal itu perseorangan atau kelompok. individual atau kelompok ya. Ada yang bilang individual betul satu orang berarti kan, satu Iya. orang yang disebut Dajjal gitu. Ada yang bilang katanya itu tuh kelompok yang kita sebut Dajjal gitu. Bisa jadi ada berbagai macam orang atau berbagai macam media yang menyesatkan. Karena kan tafsir dari hadis, tafsir dari Al-Quran. Kalau ngebahas agama gini. Oh iya. Jadi Tafsir dari hadis. Gak boleh Pak. Bapak ini kadang saya ini emosian loh Pak. kan ini kan ngebahas emang gitu kita loncatnya. Jadi kita lihat dari sisi konvensional, lihat dari sisi syariah. Tapi ya Pak ya, dari pertanyaan Bapak, saya ini nggak bisa jawab, bukan nggak bisa jawab, nggak sempat jawab semua karena Bapak potong terus. Oh iya, silakan. Saya nggak mau motong sekarang. Monggo. Kesal saya. Bapak belum pernah di ulti cow kena Tourette ya? Di flicker kayak itu. Montek pokoknya. Tum gitu ya. Ada yang bilang Dajjal itu individu, ada yang bilang itu kelompok. Nah, kita belum tahu karena belum terjadi kan. Bisa jadi itu yang meruntuhkan peradaban. Bisa jadi. Ya udah itu aja sih. Saya udah nyoba nahan nggak mau potong Pak. Kira saya itu pendapat Bapak. Itu penting loh. Iya, saya paham, cuman agak kecewa aja. Itu penting loh. Iya, itu yang tadi barusan itu ya. Iya, penting banget. Oke, intinya gitu ya. Tapi kalau Yajud Majud Imam Mahdi Bapak nggak mau bahas juga. Saya mau berak. Ya udah, mungkin segitu aja malam hari ini. Intinya terima kasih buat Bung Iin yang telah datang ke podcast ini. Mungkin malam ini kita udah cukup ya, karena Bung Iin juga sebagai peneliti sosial, beliau juga sebagai anak Pak Ustadz, juga sebagai wibu. Jadi kita sudah mengundang 3 narasumber pada malam hari ini. Untuk closing statement adalah barang siapa yang tidak mempelajari atau membaca sejarah maka akan dihukum dengan mengulangi sejarah tersebut. Oke. Untuk terkait hancurnya peradaban itu juga kembali ke pemikiran kawan-kawan semua. Dan yang pasti kita bisa punya opini masing-masingnya terkait tentang hancurnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin di podcast ini nggak bakal memberi banyak Edukasi. ya. Makasih Pak ya, makasih. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di podcast nggak sih? Iya, yeah. See you next time.